Udah nih? Oke, sekarang kita wawancara sama Rais Marasabesi. Waktu kita kecil, ukuran kepintaran kita tuh diukur sama tai. Benar. Di hal-hal yang sederhana misalnya, Panji mata genditnya mana? Kling, pinter. Sun jauh, pinter. Adek, ya. Pas lihat, wih tainya banyak, pinter. Tainya banyak, pinter. Tapi Anies Baswedan kemarin ke podcast gue. Akhirnya podcast dah tuh. Podcast, ngomong ini, ngomong itu. Emang Anies itu, maaf ya, gue bukan mempromosikan, bener dah. Tapi karena gue ngobrol sendiri, Anies itu emang pinter. Tainya banyak kali itu anaknya. Gue ngerayunya juga ngerayu Sari sama dia. Kalau ketemu Ria tuh gue suka ngegombal-gombal gitulah gitu. Gue contohin ya. Jadi kalau ada Ria, gue bilang, Ria, cintaku padamu bagaikan nun mati ketemu hak izhar, tegas jelas terbaca. Ria, kalau dekat kamu hatiku tuh seperti nun mati ketemu kaf, ihfa, mendengung-dengung. Ria, kau itu bagaikan huruf setelah nun. Wow. Marasabesi itu Yes, Cing. Faham. Iya, Pak, kayaknya ini lagi dah. Kayaknya ini lagi dah, Cing. Kayak pernah denger gue pernah ini. Dan sama Cing juga yang nanya. Salon gimana salon? Salon sekarang udah sebenarnya ada di rumah, cuman emang nggak beroperasional seperti di Jakarta, Cing. Karena kan di Depok kan kayak apa, di perumahan-perumahan klaster-klaster gitu. Jadi seperti Maksudnya orang Depok nggak pernah ke salon? Bukan orang Depok nggak pernah ke salon, bukan, jangan langsung diklaim gitu seakan-akan kayak nggak. Mereka bisa ke salon, cuman karena kayak bukan tempatnya deh untuk berbisnis. Oh. Karena di wilayah perumahan gitu, Cing. Oh, jadinya apa sekarang? Sekarang salonnya ada, cuman lebih sering yang datang parkir motor, buat naruh parkir motor doang, Cing, jadinya. Depan motor. Iya, buat nitip motor doang di situ. Tapi lo tinggal di Depok? Depok sekarang, Cing. Depok mana sih? Sawangan, Cinangka. Tahu nggak, Cing? Jauh ya? Jauh, Cing, Cinangka situ. Nggak Depok sih ya, Sawangan. Sawangan tuh Depok. Iya, cuman Sawangan tuh pinggirnya Depok lagi. Berbatasan sama Bogor. Batasnya ini, Cing. Parung. Batasnya Tangerang. Tangsel, Ah. Bogor, Jaksel. Deh tuh, mana-mana tuh udah pinggir banget deh. Jaksel juga. Jaksel deket ya. Sama mana? Lewat ini, apa namanya, Cirende, Pondok Cabe, Fatmawati. Udah tuh, kalau lurus Meruyung. Itu udah deket Jaksel tuh. Meruyung kenapa kesannya banyak angin ya? Meruyung. Iya, di situ. Tangsel deket, ke Pamulang. Bogor, Parung. Oke, ya. Di situ, Cing. Jadi lo bolak-balik aja nih kegiatan. Kegiatan bolak-balik ke sana, ke Jakarta. Sempet ngekos tadinya di selatan, Cing. Di dekat rumah sakit JMC, situ. Apa ya? Mampang. Mampang, situ. Belakangnya? Apa di mananya? Di belakang rumah sakit JMC dekat, pokoknya dekat situ. Nggak jauh dari rumah sakit JMC. Pokoknya dekat situ Itu ya. dah pokoknya. Di sebelah mana kan nggak ada gang. Kamar 7. Kamar 7. Nggak, maksudnya ada lah gang situ. Di mana gang? Di JMC? Kan JMC nih kiri. Iya. Terus dikit, ada gang tuh sebelah kiri, masuk situ lah pokoknya dulu. 3 bulan doang di situ. 3 bulan aja. Yang tepat itu, Man. Nona itu. Yang jualan bebek enak. Parkiran mobil depan ada nggak? Ada parkiran mobil. Gede banget. Gede, iya, yang gedung-gedung itu. Iya, Yang di khusus buat parkiran mobil belok kiri. Nah, itu kan gang pertama, gang keduanya. Lot situ juga bisa, tapi. Oh. Gang keduanya, dekat dokter 24 jam. Beneran, Cing, ada dokter 24 jam, ada pelangnya. Jadi ya
Iya deket itu, bukan deket JMC lo. Tapi kan kalau gue bilang dekat dokter 24 jam, lu belum dokter 24 jam yang mana? Iya. Patokan gedenya aja di situ. Ternyata lebih dekat ke dokter daripada ke rumah sakit. Iya. Itu astagfirullah. Dekat situ. Dekat gitu itu ya. 3 bulan waktu itu di situ. Karena apa? Ada kerjaan yang membutuhkan lo mobilenya gampang. Betul, pada saat itu kan lagi ada program Mate yang di Kuningan. Oke. Jadi enak tuh kan tinggal lurus kan. Oke. Jadi memutuskan itu udah jalan program udah lumayan lama tuh. Akhirnya capek nih dari Sawangan ini agak bolak-balik. Memutuskan ngekos. Kita ngekos nih, ngekos. Minggu depannya bungkus, Cing. Biasanya sih emang gitu-gitu tuh. Iya. Beli baju baru, udah Bener. persiapan segala macam, bungkus. Bungkus itu, Cing. Tapi lo terusin 3 bulan. Kita coba, lagi break dulu kali sebulan pertama, set. Masih belum, katanya ntar tunggu lagi kabarnya. Tunggu lagi bulan kedua, set. Sampai bulan ketiga mulai sadar. Kayaknya emang lagi dimiskinin nih gue nih. Udah balik ke Depok udah. Udah balik ke Depok. Balik ke Depok. Sekarang udah di situ tiap hari. Di rumah setiap hari. Benar. Oke. Kegiatan apa aja sekarang, guys? Sekarang kegiatan ini, Cing. Lagi program, alhamdulillah ada program lagi. Di ini Kelapa Gading, Cing. Iya, apa ininya? Apa ya? Nama YouTube-nya. Oh, nama YouTube-nya ABB Media. Gultik nama programnya. Gultik, Cing, main Cing ke Gultik, Cing. Oh iya, gue sering lihat sama Rio. Iya, benar. Gultik. Iya, gue kalau ngeliatin anak-anak itu, kayaknya dia, kok pada nggak ngundang gue ya? Gitu. Ya Allah, Cing, bukan ngundang lu, Cing, Mak. Jadi dia pada main ke gue, iya, enak bener. aja gitu. Juga ngomong ramai, ayo gitu. Kok ini kok enggak ya gitu gue dalam hati. Ini, Cing. Bukan nih parah nih. Ini agak kita lurusin nih, Cing ya. Iya. Sebenarnya waktu itu udah gue ngusulin Cing. Ditolak sama kreatifnya. Rio yang nggak mau. takut kalah tua katanya. Bang Rio. Kemarin kan mau ketemu Rio, emang congoreng ya itu anak ya. Emang. Ya lagi ngomong-ngomong masalah nama show lo. Itu, Cing. Ya kan, lagi bener, nama Cing. show lo. Iya. Terus siapa yang nanya kalau menurut Cing apa yang bagus namanya? Bener. Gue bilang kan perjalanan. Perjalanan. Dia denger nggak Rio ngomong? Bilang apa nih? Gampang aja ya orang tua. Iya bener aja, gue denger. Orang tua nyari yang gampangnya aja. Di Rio kan. Dia bener. Ya Allah. Bener itu. Iya. Oh Rio. Oke, yo. Nanti main, Cing. Gue yang bakal bela. Cing Abdul harus main ke Ya, Gultik. kalau Rio bilang nggak usah. Ntar. Kita singkirin, Cing. Udah, ntar Cing Abdul jualan Gultik di situ. Jadi jualan Gultik. Ya. Dan Rais pengen bikin spesial tour spesial show. Apa namanya? Stand up comedy tour. Stand up comedy tour aja deh. Stand up comedy tour. Stand up spesial Show. Iya. Apa sih? Gue jadi kayak ngerasa bodoh nih bikin acara. Stand up comedy tour spesial show. Iya, kurang lebih. Stand up comedy tour aja dah, Cing deh. Nggak spesial. Oh berarti Spesial maksudnya. Tuh. Stand up comedy tour. tapi nggak spesial. Spesial Show. Special show, stand up comedy tour, BRS Marasa Besi. Oke. Judulnya? Berlayar, Cing. Oh. Berlayar. Ini banyak yang bilang masalahnya. Iya. Katanya namanya jelek. Ini, Cing ya, lagi-lagi nih. Ini awal mulai dari Bang Abdur, Cing. Bang Abdur yang bilang, Abdur Arsyad dia bilang katanya pakai berlayar aja gitu kata dia. enggak, gue yang ngutusin berlayar. Oke. Terdengarnya kan ya udah kan sebenarnya kan berlayar. Eh, Tapi kata Bang Abdur, sumpah jelek kali nama showmu. eh. Terus dia bilang, kok bisa stand up Indo udah berdiri 14 tahun ada komik kepikiran nama show berlayar. Gitu kata dia. Emang lo menceritakan pengalaman lo berlayar? Lo pernah jadi anak buah kapal? Enggak juga itu mah. Iya, terus kenapa berlayar? Ya nggak apa-apa, nama show aja. Ini Cing Abdul bikin show 5 sama, emang Cing Abdul pernah 5 sama? Kan 55 umur gue. Udah bener, relate, langsung relate, ada gitu, brak langsung relate. Iya sih, bener Panji Mensrea, di ujung-ujung dekat show-nya lagi bergema tuh tentang Mensrea. Bener. Nah, lo berlayar, pengalaman apa yang membuat lo
ngerasa berlayar adalah mewakili show lo. Perjalanan hidup, Cing. Iya, kenapa nggak perjalanan? Kan udah. Iya, kalau perjalanan kayak simple banget gitu. Masa stand up comedy tour? Emang berlayar nggak simpel? Berlayar simpel, berlayar, tapi nggak pas. Tapi kan kalau berlayar kan kita nyiapin kapalnya dulu, nyiapin dulu anggota krunya, nyiapin apa namanya, semuanya. Kalau apa yang nggak nyiapin? Perjalanan misalnya, lo apa? Perjalanan naik mobil juga siapin mobilnya dulu. Benar. Siapin supirnya dulu. Iya. Iya kan? Penumpangnya juga lu siapin. Benar. Iya, sebenarnya benar. Itu semua bisa ngapain aja, bermotor boleh tuh. Iya. Bermobil boleh, berlayar boleh. Tapi gua ngambilnya biar catching aja sebenarnya kayak berlayar. Kalau misalkan gini, Cing, kita naik kapal nih, berlayar nih. Kayak istilahnya kita kaptennya nih, pengemudinya. Kayak di pala gue nih pada awal gue mikir, Cing, ya. Kita kayak bajak laut, Cing, ke tengah lautan luas, banyak. Lu jadi berlayar di atas kapal bajak laut? Enggak, nih istilahnya doang. Dalam pikiran gue doang, bukan gue nanti gue berlayar pakai kapal laut. Iya, maksud gue yang lo kan ceritakan ini tentang perjalanan lo sebagai bajak laut. Kapan gue pernah, masa gue bajak laut? Itu dalam pala lo Ya jadi kan, bajak laut. ini kan istilahnya aja, kayak istilahnya. Ini kayak kalau kenapa gue milih nama berlayar, kayak seakan-akan Cing, ya. Seakan-akan gue ini adalah kaptennya yang mengendarai sebuah kapal besar. Untuk mengarungi lautan luas yang dimana banyak rintangan-rintangan yang kita nggak tahu gitu. Bajak laut apa? Tadi istilah aja kali itu mah, ya udah orang berlayar dah gitu. Apa? Kapten. Iya, kapten. Iya, kapten bawa kapal ke tengah laut, terus kita ngarungin ombak itu, badai. Pernah nggak lo? Nggak pernah naik kapal. Iya, maksudnya. Naik kapalnya nggak pernah. Naik kapal pun lo nggak pernah? Oh, pernah naik kapal. Maksudnya mengendarainya nggak pernah. Itu istilah kehidupan aja. Maksudnya gimana caranya kalau lo belum pernah? Belum pernah mengendarai kapal. Benar. Supaya ini jadi relate. Orang kan jadi, berlayar dia juga nggak pernah jadi kapten. Iya, benar. Gue ngebahas ini, Cing, patah hati. Lah, ya ngapain lo berlayar? Lah, berkabar itu. Berkabar? Kenapa berkabar? Itu mah kayak, lu jangan lupa ngabarin gue ya. Kayak Dia gitu. kan lagi patah hati. Biasanya temen kalau temen lagi patah hati, kabar-kabarin ya kalau butuh apa. Iya, benar sih. Berkabar gitu. Benar. Iya. Sebenarnya premis besarnya itu, Cing. Gue bahas patah hati dalam hidup, perjalanan. Jadi anak pertama tuh gimana, sandwich generation, terus anak laki-laki itu gimana gitu, ngebahas itu. Nah, berlayarnya adalah konteks dengan berlayar ini apa? Kita sebagai anak pertama, laki-laki, terus tulang punggung sandwich generation lah, ya kita harus banyak tanggung jawabnya ternyata besar gitu di umur yang sekarang gitu. Jadi kita harus apa ya? Nggak kayak bikin nongkrong aja, acara nongkrong kali ya, nggak usah begini-gini kali ya, kayak udah mulai jerak gue ngejelasinnya kayak semua salah. Iya, tapi emang salah juga sih, Cing. Nih, nama awal show gue tuh hilang arah, Cing, sebenarnya. Lah, itu lebih oke tuh. Itu hilang arah lebih oke. Bener. Dari konsep tuh udah kebayang dari awal. Hilang arah nih. Flyer akan seperti ini, penjualan akan gini, materi premis tuh kayak gini, udah. Buat yang ngelihat atau mendengar aja begitu show-nya Rais hilang arah, itu udah kebayang. Dia pasti bakal ngomongin kehidupan dia yang sebegitu rumit. Iya. Yang kadang-kadang dia sedang berada di satu tempat yang, gue lagi di mana? Kok gue bisa ada di sini ya? Benar. Itu aja udah terbayang. Benar. Nah, kalau berlayar ini, begitu gue dengar, show lo apa nih? Berlayar. Nah, dia mau ceritain apaan ya? Berlayar tapi kan bisa hilang arah juga, Cing, di tengah laut. Kalau misalkan kita nggak bisa mengontrol dengan baik. Kan udah ada kompas yang tinggal digituin, udah nggak. Iya sih, sebenarnya udah ada teknologi. Iya, udah ada teknologi. Bener sih, emang gue mikirnya mungkin ini kali ya, pelaut-pelaut zaman dulu gitu yang belum ada kompas gitu, yang kayak ya udah ngalir aja udah. Masih ada Indosiar, TV One doang, Kompas belum ada. Masih sepi, channel TV masih dikit banget berarti. Masa nggak sedulu itu juga sebenarnya sih. Enggak, kita lihat dah ininya lah, posternya. Nah, ini kali ini bener, Cing. Enggak, waktu itu salah lo. Lo datang ke sini lo salah kasih. Kali ini bener, udah gue pikirin banget ini. Nah, udah ini bener nih.
Nih ya, nih fontnya aja nih. Gue dari fontnya. Dari font, Cing. Lo kalau lo ngomong berlayar, Yes. ini lebih ke betrayer kayak grup rock. Yes, benar. Sebenarnya gini, Cing. Dari font nih kan ada banyak duri-duri, Cing. Masih duri ya? Ini kan tajam-tajam, Cing. Gambarnya mana sih durinya? Ini kan tajam-tajam. Kalau durinya mah ya kayak bukan di batang bunga begitu, bukan di kaktus. Ada durinya. Itu kan tajam-tajam tuh. Doang. Ya Allah. Enggak duri. Iya sih. Enggak duri. Ya Allah, dilogisin. Emang masalahnya lo pernah datang ke sini bawa poster yang belum jadi. Iya benar. Iya kan? Ini siapa tahu ini juga belum jadi. Nah, ini udah jadi deh. Benar. Udah naik soal ini flyer. Waktu kemarin tuh gue sempet ngomong, gue ingat juga ada masalah warna pink. Bener. Ini beneran lo pakai pink. Yes. Waktu itu lo bilang bukan pink itu. Yang belakangnya pink. Yang benar. Enggak kan waktu itu kan sisi gelap. Ya. Di belakangnya pink. Iya. Ada kayak garis-garis pink itu nama gua Rais. Oke. Ya kan? Nah, ini kenapa jadi warnanya pink? Iya. Karena gua mau bahas soal percintaan. Bener dong, Cing. Di atas kapal nih percintaan lo. Bukan. Nyebrang Bukan di atas- Bakahuni. Nyebrang Bakahuni, gua mau ke Lampung. Mau Iya, nyamperin Ate, gua di sana nyamperin Ate. Iya siapa tahu. Kagak. Jadi kalau lo ngomong ada duri-duri, gue langsung aneh gitu. Iya, dari font kan kayak agak tajam-tajam gitu, Cing. Oke. Bukan duri, tajam. Oke, tajam-tajamnya oke. Iya, iya kan? Nah, itu kayak mengistilahkan kayak apa namanya, nggak gampang gitu untuk banyak sakitnya lah. Banyak yang ada momen sakit-sakitnya gitu tahun lalu. Ada beberapa. Karena tajam-tajam itu. Iya kan, tajam kan kalau dipegang sakit tuh, ya kan ya? Karena dipegang. Iya. Kan enggak. Ya nggak usah dipegang. Ya ini mah Jadi nggak sakit. iya, istilahnya aja, jangan. Iya masa. Ya sebenarnya ada pilihan nggak dipegang. Iya, cuman mah istilah aja kalau. istilah aja. Iya kalau tajam kan sakit tuh kalau dipegang. Kalau dipegang. Bener. Oke, iya. Jadi gue ngambilnya warna pink karena gue ngebahas soal patah hati. Di kapal. Bukan di kapal. Di? Patah hatinya aja. Di kapal kehidupan lo. Bener, itu. Oh. Nah ini nih mulai ngerti nih. Enak nih kalau gini. Capek, Cing. Ngejelasin di tempat lain pada ini. Iya, Salah mulu. salah gua. ya. Heeh. Di kapal kehidupan lo. Di kapal kehidupan gua. Oh, lo jadi mengibaratkan perjalanan hidup lo adalah sebuah perjalanan kapal Ya. yang di situ banyak pernak-perniknya. Pernak-perniknya. Banyak apa bukan pernak-pernik? Banyak Ombak. Iya, itu masa dari pernak-pernik ke ombak. Masa dari pernak-pernik ke ombak. banyak Apa? ya? Orang-orang yang ada di dalamnya. Iya, banyak apa? Unsur. Unsur mungkin bisa masuk. Iya. Unsur bisa masuk yang lo harus selesaikan ya, harus lo pimpin. Iya, harus gua bawa. Sementara pada saat kapal itu berjalan, Bener? hadangan juga ada dari luar. Ah, itu Cing, dari bener, Cing. ombak, dari cuaca. Bener, Cing, itu, Cing. Maksudnya itu Iya, Cing, itu. menceritakan perjalanan lo di kapal itu. Iya, itu maksudnya, Cing. Bener. Lo simbolkan itu sebagai sebuah kehidupan lo. Iya. Oh, Itu, Cing, maksudnya. pas Cing. kalau begini. Iya, kan? Karena nih semuanya langsung dibantah, Cing, orang-orang itu. Cing. Pas kalau emang maksudnya lo gitu. Hah? Iya pas kalau Maksudnya kayak gitu kan? maksudnya kayak gitu berlayar ini pas. Bener. Nah, Berlayar ini pas. kalau misalkan Cing lihat nih. Bentar tapi taruh dulu. Oh, sorry. Atasnya apa? Atasnya itu ya, yang Paling putih. atas. Oh, itu ini. Gue selalu bikin logo gitu, Cing. Kalau sisi gelap kan Trisula. Iya. Trisula tengahnya mic. Karena ini konteksnya berlayar, itu jangkar tengahnya. Berarti mic. nggak berlayar dong. Karena pakai jangkar lo diem. Bersandar. Karena lo ada jangkar. Iya. Jangkar itu digunakan pada saat bersandar. Ini lo hapus dah. Ya, jangan, Cing. Udah naik, udah. Berlayarnya. Bukan jangkarnya. Bukan jangkar. Berarti sekarang mobil tur. Itu ada bensin. Kosong dong berarti. Kagak ada judul. Itu jangkar, Cing. Jangkar, ceritanya. jadi- Iya, sebagai logo aja lah perkapalan gitu misalkan. Oke, perkapalan. Yes. Oke. Ininya apa? Oh, ininya memang jangkar beneran, ininya mic. Tengahnya mic. Oke. Iya. Di pinggirnya jangkar, tengahnya mic gitu. Bener, penuh filosofi ini. Dan bener kalau memang maksud lo itu. Iya, betul, Cing. Maksud lo itu. Iya. Kok orang-orang pada nggak ngerti? Nggak ngerti, Cing. Makanya Bang Abdur. Gara-gara Bang Abdur cuma perkara
namanya doang, jadi kemana-mana salah gitu katanya. Iya. Karena kalau tadi Cing Abdel lihat di belakang flyernya tuh ada apa namanya logo jam. Mana itu ada jam tuh di kiri di atas B. Di atas itu tuh B? ada jam. Itu Ya apa? Menunjukkan? Menunjukkan perjalanan waktu, Cing. Karena banyak waktu yang udah gue lewatin. Ada beberapa part yang gue takut kehilangan seseorang. Kalau misalkan nggak gue selesai nih, waktunya kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Oke. Jamnya itu bentuk jam apa itu? Jam kayak stopwatch gitu, Cing. Stopwatch apa jam? Oh, beda. Stopwatch beda lah. Stopwatch ya nggak ada jam. Oh, jam deh, jam. Apa itu? Jam Jam yang zaman dulu yang diginiin. Iya, jam-jaman dulu. Oke. Itu. Terus ada pecahan kaca. Iya, itu kan ada pecahan kaca tuh, Cing. Iya kan? Mah, Itu, Cing, ada pecahan kaca. yang mana Cing. itu? Bahwa itu adalah pecahan kaca? Itu yang kaca kecil-kecil itu tuh. Samping B, samping R, tuh yang kecil-kecil, yang putih-putih itu. Itu kaca. Itu kaca, Cing. Pecahan kaca. Tisu juga bisa. Kaca itu, tapi itu kaca, bukan tisu. Beda. Kaca tajam dia tuh. Tuh, tajam lagi. Kalau nggak dipegang kan nggak apa-apa. Iya kan, pecahan kaca kalau dipegang tajam, berbahaya. Iya. Oke. Itu ada kaca. Itu Apa? Itu melambangkan apa? melambangkan patah hatinya gua. Broken heart. Broken heart, yes. Broken nih, Pak. Pecah. Pecah semuanya. Karena pada saat gua ada kejadian itu, gua blank banget, bingung gua. Lo patah hati sama apa nih? Kemarin tahun lalu ada momen-momen. Enggak patah hati asmara atau? Asmara sama keluarga, Bang, Cing. Oke. Ada dua cerita yang mau gue bawa soal percintaan dalam relationship, hubungan pacaran sama keluarga, tapi lebih dominan di keluarga kayaknya. Karena ini patah hati atau broken berarti gagal. Iya, ada gagal dan ada ketakutan yang belum tentu terjadi. Itu apa yang mewakilinya gambar apa? Ketakutan itu. Oh, itu. Ekspresi gua sama pecahan kaca. Ih, Cing, itu bener tuh. Pecahan. Pecahan, iya, Pecahan lo nyuruh. Ini kan pecahan. Iya, pecahan. Ya, bukan pecahan. Iya. Dan megang bunga itu karena gue pengen ngasih tahu sisi romance gue tuh kayak gimana kalau misalkan mau ngejalin sebuah hubungan. Masih bunga. Itu di tangan gue megang bunga sama mic, Cing. Yang bunga yang mana? Yang bunga yang kiri, yang mic yang kanan. Bunga yang itu yang pink. Iya, yang pink. Bunga apa kayak begitu? Bunga properti. Enggak, maksudnya bunganya bunga apa? Bunganya bunga apa? Tulip kayaknya. Ya, bunga tulip Belanda dong. Gak tahu bunga apa, Cing, yang ada ya gue pakai. Iya. Oh, itu. Itu. Kursi. Apa nih? Lo ada arti apa di balik kursi itu? Sejujurnya nggak ada, Cing. Cuma kayak ya biar muat di frame aja sih. Iya, udah itu. Lo kursinya sih kayak bentuk heart gitu sebenarnya lo Nah, dudukin. kalau dicari-cari bisa dapat sih. Iya, gitu kan. Lo ngedudukin hati lo sendiri. Dudukin hati lo sendiri. Lilin ada? Mana? Oh iya, lilin tuh di samping, tipis. Apa lilin? Karena gelap butuh cahaya sedikit. Gue butuh orang untuk menerangi kehidupan gua. Sumpah kayak salah nih gue konsep gue nih. Besok-besok gue nggak usah bikin ribet-ribet beginilah. Iya, pakai ada yang tersembunyi. Ya konsep. Cing. Konsep. Lo kalau Konsep aja. Sosokan tersembunyi. Ada lagi nggak? Bunga di mana? Bunga di pojok atas, iya sama. Yang Tapi mana? bunga mawar di atas kanan, Cing. Gelap dia. Sini, sebelah sini. Iya, di atas. Bunga Di atas mawar? R. Iya, bunga mawar. Di atas R ini bunga apa nih? Bunga mawar sebenarnya Simbol. sama juga ngebahas sisi romance gua itu. Sama megang tulip itu sama aja. Yang lo pegang bunga tulip, tapi di atas R itu adalah bunga mawar. Iya. Kalau tulip karena propertinya ada, Betul. tulip doang. Bener. Kalau mawar apa? Yang Mawar kan- kenapa lo pilih mawar? Kayak menggambarkan romantisasi seseorang gitu loh. Kan cewek kan kayak suka Romantisasi mawar. apa? Romantisasi. Romantis kan maksudnya bunga kan romance gitu, manis. Tapi lo jangan salah lo, mawar itu. Kalau lo dikasih mawar, lo jangan GR bahwa orang itu suka sama lo. Tapi Lo harus hati-hati. Dia siapa tahu dia bukan kasih mawarnya. Dia pengen kasih durinya kalau lo. Karena di batangnya tuh ada duri. bener, Cing. Lo jangan GR dulu. Siapa tahu orang itu ingin melukai lo. Nah, di materi gue nanti ada bahas itu juga, Cing. Ya?
Suka ada aja lah, tai. Apaan? Enggak, gue jadi kepikiran aja jadi. Gue jadi kepikiran premis nih gitu. Lo ngerasa wah ini orang oke nih, tapi ternyata dia menyakiti lo. Ah, itu dia. Ada itu orang itu. Tahun lalu di tengah-tengah. Di sini dia ada orangnya. Nggak ada. Ada di dia. Nggak ada. Yang lo ajak ini. Bukan yang dia. lo ajak ini. Ini adalah orang yang nyembuhin gua. Ganja. Itu orang yang nyembuhin berak. Mana nggak ada lambang susternya. Padahal ada susternya juga. Tahu ah. Itu, tapi gue setuju Cing, karena tahun lalu gue ngalamin itu. Ada orang yang lo gadang-gadang sebagai wah ini kayaknya jawaban dari segala doa gue selama ini. Iya, pasti kita selalu, maksudnya kan kita kalau jalanin sebuah hubungan, kita selalu pasti percaya dong, kayaknya ini nih. Positif semoga dulu. Ini, iya. Husnuzon dulu. Bener dong, harus yang baik dong tujuannya. Betul. Tapi ternyata tahun lalu kan gue bikin tur sisi gelap. Uh. Di tengah-tengah tur gue diputusin. Jadi lo putus cinta di situ? Iya Cing, di tengah-tengah tur itu. Lo terpuruk? Banget Cing, banget. Kok bisa terpuruk banget? Karena bukan gue mengentengkan sebuah iya. Cuman kan ini kan masih dalam masa penjajakan. Bener. Pacaran. Tapi kenapa sampai lo terpuruk banget? Karena kayaknya gua adalah nggak tahu nih Cing pria apa nggak. Gua tuh orang kalau misalkan udah pacaran ya, gua bisa tolol Cing, bisa tolol karena cinta kayaknya gue. Bisa melakukan hal-hal. Kayaknya lebih tolol pacar lo dia mau sama lo. Standar tololnya milih gua. Iya. Itu Jadi lo total udah sebenarnya. Gue pasti akan selalu total. Gue selalu berpikir gini. Gue tuh kalau misalnya jalanin sebuah hubungan, gue pengen jadi versi gue yang terbaik lah. Maksudnya gue. Tapi kok jadi tolol? Iya, jadi gue lupa. Bubarin DPR. Wah, astagfirullahaladzim nggak kasih Itu kan ke orang tolol katanya. Bubarin DPR adalah orang paling tolol sedunia. Tapi kan nilai rata-rata gue nggak 6. Lihat juga lo jasanya. Rame. Ya kan jadi keli ya. Itu gue sebenarnya ya kalau misalnya gue ngejalin sebuah hubungan, gue selalu maksimal, maksudnya ngasih yang terbaik buat pasangan gue. Dan habis itu ya ntar bakal gue ceritain lah di berlayar. Yes. Ini belinya di mana? Di Pelni? Di tip-tip Cing, di Pelni. Banyak banget yang bilang di Pelni. Masa followers gue udah pada ngedem, Bang, gue di pelabuhan ini beli tiket berlayar di mana? Aneh banget. Tahu di mana belinya? Di tip-tip Cing. Tip-tip. Ya, atau linknya ada di Instagram gue di bio. Di Tip-Top nggak ada? Tip-Top nggak ada. Itu mah cuma ini kayak sembako gitu-gitu. Tip-tip. Jadi lo berapa kota nih? 6 kota? Tahun ini 6 kota Cing. Bermula di Bandung. Di Bandung tanggal 18 Oktober. Oke. Berikutnya tanggal 1 November tuh Balikpapan. Oke. 15 Novembernya Jogja, 16-nya Bali. Terus beda sehari sama Jogja? Iya, jadi Sabtunya Jogja, Minggunya Bali. Oke. Terus lalu berikutnya Palembang di 29 ya, 29 November. Lo kok nggak hafal sih? 29 November Cing, lupa. Iya. Final Jakarta 6 Desember Cing. Bareng gue. Iya. Iya. Banyak banget yang bareng, Cing. Siapa aja? GJLS. 6 juga? Iya katanya. Gue juga. Bareng gue nih. Yang bener, Cing? Iya. Sumpah tahun lalu. Nggak usah ditayangin ini ya. Ya, jangan tetap tayangin aja, nggak apa-apa. Kita punya pasar masing-masing kok. Itu juga insya Allah. Rais merasa basic. Tanggal 6 Desember dan semua kota udah bisa dibeli. Udah bisa dibeli, Cing. Udah bisa dibeli. Udah bisa. Harga gimana? Harganya per kota tur sama Jakarta beda. Yang kota sama. Yang 5 kota. 5 kota lainnya sama. Sama. Yang pertama ada ABK tuh 75. ABK-nya apa? ABK tuh dia early bird. Anak buah kapal. Anak buah kapal. Oke. Yang terus nakoda. Nakoda tuh 100. Oke. 100, habis itu yang kaptennya 150. Kapten sama nakoda bedanya? Nah ini gue salah riset nih Cing, sebenarnya Cing, tapi udah keburu naik ya udahlah gitu kali ya. Jadi sebenarnya sama kan nakoda sama kapten ya? Nakoda sama kapten? Iya. Beda kayaknya. Beda kan? Beda. Berarti nakoda tuh juru mudi. Juru mudi. Kapten? Kapten tuh pemimpinnya, dia belum tentu megang. Berarti bener gue. Berarti bener. Soalnya kemarin ada yang bilang nakoda tuh kapten. Nakoda ya nakoda. Kapten ya kapten. Kapten ya kapten. Nah berarti bener kelasnya. Maksudnya
jangka waktunya. Kayak kalau nonton di film-film kan, kalau yang di kapal selam tuh. Iya. Belok 6,3, oke aja gitu. Oh, dia kapten tuh yang ngarahin. Iya. Oh, iya. Itu kelas-kelasnya, itu kota tur tadi. Coba cek lagi siapa tahu. Hah? Maksudnya kalau lo mau ganti kelas kan masih bisa. Oh, udah ada sih ya. Udah naik. Udah naik. Iya. Nama ini juga udah naik. Nama show juga udah naik. Opener juga udah. Opener. Opener udah. Setiap kota udah ada. Udah ada, Cing. Oke, mana lihat. Di sini ada gak? Oh, belum. Nah, kan lo nggak update ke sih. Subhanallah. Sumpah gue besok-besok kesini gue siap banget lah. Iya. Kayak gini gue agak linglung. Iya lo udah. Dia kali kedua lo bawa poster yang belum kelar. Iya lagi ya. Astagfirullah. Ada sebenarnya terpisah, Cing, yang opener. Oke. Posternya ada di Bandung siapa? Tapi lo bawa satu opener yang di mana-mana? Oh, nggak ada. Oh, Jadi nggak ada. setiap kota beda-beda, teman-teman Oke, gua. ya. Jadi yang di Bandung tuh Alif Rivelino, Cing. Dia orang Bandung? Bukan. Bukan orang sini dong? Iya. Oke. Dari Bandungnya? Dari Bandungnya Ada nanti ada dari lokal. Oh, lokal Bandungnya ada? Yes, ada. Oke, lo Terus bawa Alif dari sini. dan lokal hero dari Bandung. Oke. Lalu di Balikpapan Pak Gamayel. Orang sono. Betul. Dari sini lo bawa gak? Enggak. Oke. Terus habis itu di Palembang AT. Jogja dulu dong. Oh, Jogja dulu ya? Jogja dulu. Oh iya, Jogja berarti Palembang tuh 29 Oh iya benar, November. sorry. Jogja itu Rio Dumatubun. Dari sini? Dari sini. Dari sono? Dari sana ntar ada lokalnya lagi. Eh, Sama Balikpapan juga ntar ada lokalnya lagi tadi tuh. Jogja, Mas Dodo Jogja. Belum tahu, Pang ya? Mukmin Mus. Mungkin. Orochi Ma'ruf. Iya. Bob Sadoni. Bob Sadoni ya. Iya, Bob Sadoni lagi, bener ada namanya. Ada kan? Ada Bob Sadoni. Aduh ya Allah, ada anak celana Jogja. panjang. Kok nggak pakai celana pendek? Kita kan Bob Sadino. Saya Bob Sadoni pakai Yang celana panjang. panjang. Cuma di fashion doang bedanya. Oke, habis dari Jogja. Dari Jogja itu Lo ke Bali, Cing. Bagas. Bali tuh lokalnya belum tahu siapa, nanti akan diupdate. Tapi yang di Bali itu nanti ada Yuda Yuts. Yuda Yuts. Yes, yang dari Jakarta. Orang tua. Orang tua. Yang orang tua yang pernah kerja di kapal pesiar. Nah, dari semua opener cuma dia doang. Nah. Bener ABK. Dia berlayar. Iya. Dia beneran berlayar. Bener. Ada pesta-pesta gay katanya. Katanya iya, kapalnya di charter. Di kapalnya di charter pesta gay. Apa internasional katanya. Ih. Dia pernah tuh waktu itu. Iya. Terus abis itu Palembang tadi AT. AT dari sininya? Dari sini AT. AT di sana ada lokalnya lagi. Ada lokalnya lagi. Di Jakarta itu nanti yang ngebuka gua ada ini, Cing. Ada Yono Bakri Oke. sama Arif Didu. 2. Iya. Kenapa Yono Bakri dan Arif Didu? Kenapa Yono Bakri dan Arif Didu? Karena kan di materi show gua tuh gua ngebahas soal relationship gua, percintaan gua sama pacar Arif gua. Didu? Bukan sama Arif Didu. Sama Yono? Bukan juga. Gua milih-milih kali. Gua bahas percintaan gue lah, maksudnya kayak gue sama mantan-mantan gue, pacar gue kayak gitu. Banyak mantan lo? Anjing. Nggak banyak, Cing. Maksudnya ada, gue ngebahas ada beberapa momen yang gue kira itu patah hati gue, ternyata patah hati terbesar gue ini loh ternyata. Ntar gue bakal jawab di show gue. Iya, maksudnya hubungannya sama Yono sama... Si Yono kan lagi kasmaran, baru nikah. Oke. Nah, yang kedua kenapa Arif Didu? Karena gue ngebahas orang tua, keluarga gue. Nah, gue pengen Bang Arif Didu itu juga tampil sebagai apa ya, kayak mewakili dari sudut pandang POV orang tua gitu. Oh, jadi Arif dipilih karena dia udah tua. Ya mungkin salah satu itu juga kali ya, maksudnya lebih dewasa. Lebih dewasa kali, bahasa yang enak didengar kali itu, Pak. Nggak enak. Bang Arif Didu gitu. Karena ini, Cing, gue tuh pernah ngobrol sama Bang Arif, yang ngobrol berdua, dia dari POV sudut pandang orang tua, gue ngerasa, oh ini tuh ternyata dari POV orang tua. Karena kan gue kan sebagai anak ya, gue tuh nggak tahu POV orang tua gimana. Dan jadi orang tua juga nggak ada ilmunya gitu. Maksudnya cara orang tuh menjadi orang tua kan beda-beda. Nah, gue pengen tahu dari POV Bang Arif, ternyata bagus gitu. Jadi kayak Bang Arif Didu kayak pas deh gitu. Makanya lo pilih Yono dan Arif Didu. Benar. Iya. Itu. Tapi kan sekarang lo status sudah punya pasangan nih. Benar. Sudah punya pasangan. Lo menceritakan kehidupan lo, hubungan lo dengan yang dulu. Dulu. Benar. Aman aja tuh sama yang sekarang. Sama sekarang. Sudah izin, Cing. Sudah izin. Diizinin nggak?
di sini. Nah, yang keluar di mulut kan belum tentu sesuatu yang ada dalam hati. Maksudnya lo udah pasti. Jangan ceritain ini itu lo perhatikan juga nggak perasaan dia. Maksudnya yang lalu ya udah kali berlalu, ngapain sih dia ngomongin bener, di depan orang-orang. Bener gitu. Cing, bener. Gue udah ngomong juga sama dia, udah izin. Terus gue bilang, gue selalu izin dan make sure untuk ini aman gak. Sampai sekarang gue juga selalu make sure itu sama dia. Karena gue ngejaga perasaan pasangan gue yang sekarang dong, ya kan. Tapi dia bilang aman. Ya. Dan gue, bahkan dia yang antusias, gimana update materinya. Iya kan update materi, bukan update masa lalu. Iya kayak. Update tuh arti yang terbaru. Benar. Tuh, lo kalau perempuan ngomong lo jangan ngambil gampangnya aja. Dia gimana update materinya tuh. Berarti dia pengen lo materi yang update dong, jangan ngomong masa lalu mulu. Oh, itu. Lo ngomongin DPR kayak sekarang. Ya Allah, nggak ada kan berlayar. Lo ngomongin TNI, Polri. Udah nyenggol banget ini. Udah mulai nyenggol kemana-mana nih yang ini. Udah mulai nyenggol. Apaan udah mulai nyenggol? Aman, Cing. Maksudnya, aman ya? Alhamdulillah dia juga support dan gue mencoba ngasih pengertian ke dia dan dia juga mengerti gitu apa. Kan gue kan seperti ini kerjanya gitu. Itu juga kan cuma jadi sebuah karya aja. Ya apalagi sih, Cing? Kalau cerita-cerita itu kalau nggak kita jadiin sebuah karya gitu. Benar. Kita udah menderita, kenapa sih nggak bisa kita jadiin duit itu penderitaan? Iya benar. Benar itu. Karena kejadian yang akan gue ceritain itu kejadian pada saat gue masih ngekos, Cing. 3 bulan itu? 3 bulan. Di minggu terakhir gue seminggu nangis di kosan. Karena gue ngerasa di titik terendah gue tahun lalu tuh. Oh. Ada beberapa hal. Nah. Dan yang menyelamatkan si dia. Gue baru ketemu Wancoy. sama dia. Si Wancoy, si dia Wancoy. Yang nyelamatin tuh adalah ya pasangan gue yang sekarang juga, terus sama teman-teman gue yang gue ajak jadi opener sebenarnya, Cing. Okay. Mereka yang tahu cerita gue, sampai gue cerita sama mereka sampai sedih lah waktu itu gitu. Ntar lo akan ceritakan kesedihan itu. Iya. Tapi dari POV komedi. POV komedi dan ya udah berdamai dan aman aja gitu. Ya. Nah sejauh ini antusiasme apa sih nama fans lo? Raisilius. Raisilius. Ini, Cing, nih gara-gara penonton streamer. Gue kan suka streaming di TikTok gitu kan. Terus penonton udah mulai banyak lah yang sering nonton. Nah mereka tuh ngeklaim mereka tuh Raisilius Bali, Raisilius Jawa. Udah ada chapternya? Udah ada, Cing. Nggak ngerti gue, Cing, mereka nih kayak gimana nih. Raisilius. Iya, mereka sendiri nggak usah pakai begitu-begitu, tapi namanya diganti foto profil gua. Lo pengennya apa? Rais lover? Nggak juga, nggak usah pakai ada istilah itu. Amin Rais. I-nya 2 tapi ya. I-nya 2. Enggak, gue nggak usah. Cing Abdel apa ya? Ada nggak? Nggak ada gue. Nah sama, gue juga nggak mau pakai gitu-gituan. Jadi gue udah ya kita berteman aja. Gue sobat Abdel deh. Langsung ada. Masa langsung ada? Tadi lu bilang nggak ada. Sobat Abdel. Sobat Abdel. Ya udah gue CS Rais. Rais CS. Ya. Tapi sekarang udah berjalan semua, pengen dibeli. Sekarang lagi ada di periode ABK. Sekarang masih ABK, Cing. Masih ada di ABK yang harganya 75 untuk kota tur, 100.000 untuk yang Jakarta. Oke, setelah ABK ada Nakhoda. Yang Nakhoda Kapten. Kapten, betul. Bisa dibeli di tip-tip. Kalau di Jakarta di mana tempatnya? Di Jakarta nanti di Trilogi, Cing, di Universitas Trilogi. Kalibata. Stekpi. Betul, di situ. Itu kan tempat You Raise Me Up 2 tahun lalu, Iya. Gue di situ lagi bikin. Oke. Ya. Ada ini, Cing, soalnya ada cita-cita gue yang mau gue wujudin. Apa di show gue yang kali ini. Terutama mau ngelamar kayak anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang kayak lagi ngetren banget. Iya, itu di pertunjukan show ngelamar. Bukan ngelamar. Ya udah ini ketahuan. Enggak. Enggak. Ya, lo mau wujudin apaan cita-cita lo yang bisa diwujudkan di atas panggung stand up komedi? Tapi ini untuk keluarga gua. Yang ngelamar kan buat keluarga lo. Nih gua sekarang udah siap untuk menjadi seorang bapak. Iya benar. Iya sih. Tapi belum ngelamar juga, belum. Tunangan. Belum, sama masih juga cincin.
Ngasih cincin. Sama juga itu mah. Apaan lo? Mau mewujudkan apa buat keluarga lo? Gue punya cita-cita menurut mungkin kecil lah buat dilihatnya kecil loh dari orang lain. Tapi buat gue pengen banget. Gue pengen foto keluarga bareng sama keluarga gue di situ. Pengen banget gue. Di Bali? Di show gue di Jakarta, bukan di Bali. Itu mah liburan. Itu mah liburan. Di Bali itu yang ada tulisan Bali aja. Di bandara. Iya. Ya kayak family gathering. Lo pengen foto keluarga? Pengen gue sih. Lo belum pernah punya foto keluarga? Gue nggak punya foto keluarga dari kecil. Nggak punya yang bener-bener kita lengkap. Nah, gue udah ada di fase ketakutan. Aduh, di umur gue udah segini nih, gue nggak tahu kan, maksudnya udah ada ketakutan itu Cing sekarang Cing. Maksudnya siapa yang meninggal duluan? Iya, ada ketakutan itu. Takut siapa yang meninggal? Bener, udah ketakutan itu. Jadi gue pengen, kita foto yuk bareng gitu. Bukan berarti gue mendoakan gimana-gimana, gue pengen kan sehat-sehat aja kan. Cuman gue pengen ada satu karya gue, foto bareng keluarga sama nanti penonton-penonton gue di belakang gitu. Jadi mereka yang datang tuh udah bagian dari keluarga gue. Di mana nih? Gue kan tahu ini ya, trilogi. Di trilogi Cing. Gimana caranya supaya di belakangnya penonton, terus di depannya lo sama keluarga? Kan iya. Stage-nya kecil. Di tengah nanti pakai kamera wide mah itu mah. Kalau kayak gitu mah teknis aja nggak sih? Kalau di itu karena cuma sedikit panggungnya cuma kan, setengah ini nih. Iya, setengah lingkaran gitu. Bener. Sebelah kiri kanannya ada gituan tuh. Apa? Yang ngejagain penonton. Ada batas kan segini. Ada di depannya. Iya. Makanya mau foto di mana berapa orang? Di atas panggung. Iya. Kependekan. Pakai wide juga nggak bisa kayaknya kependekan. Oh iya? Iya. Jadi lo pakai backdrop. Kalau nggak pakai backdrop bisa bolong ke belakang. Pakai backdrop? Ya ketutup, tambah kecil. Oh nggak pakai backdrop gue. Ya langsung nggak jadi. Kayak salah mulu, serba salah. Kayak mending nggak usah foto ya. kayak emang nggak boleh foto. Iya. Tengah-tengah penonton nih. Tengah-tengah penonton di kursi. Ya kagak ke highlight jadinya. Di itu ya tangganya. Lo duduk begini. Sama ini lo, sama keluarga lo. Enggak, di atas panggung, Cing. Masih bisa itu kayaknya. Iya. Itu yang pengen lo lakuin. Gue pengen banget, Cing. Kayak gue pengen foto keluarga. Gue pengen, itu kayak cita-cita kecil zaman gue kecil. Lu dari kecil udah cita-cita pengen foto keluarga di belakang penonton? Enggak gitu, maksudnya kayak pengen punya foto keluarga. Terus kebetulan gue lagi bikin show ini dan emang konsepnya adalah gue ngebahas keluarga gue juga. Gue pengen foto bareng sama penonton gue gitu. Jadi sebuah karya. Terus juga ada foto keluarganya bareng-bareng gitu. Oh, ya mudah-mudahan Iya, makanya biar Jakarta rame gitu, biar Jakarta rame. Maksudnya bukan biar yang di Jakarta biar maksudnya tiketnya bisa sold. Oh, maksudnya gitu. Maksudnya kurang rame apa sih kemarin Jakarta? Iya, itu mah keramaian, itu mah ada keramaian banget itu, Cing. Mudah-mudahan full house di Jakarta. Amin. Sehingga cita-cita Rais untuk foto bareng keluarga dengan background penonton penuh, enak gitu dilihat di frame-nya gitu ya. Bener. Daripada bolong-bolong itu kan gak enak. Iya, bener sih, pengen banget gua. Iya. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Ya. Sejauh ini antusias penonton? Sejauh ini antusiasnya ya antusias, Cing. Gitu kayak. Masih ini, Cing. Ya tahu lah maksudnya kalau udah kayak gitu. Iya. Kita kan sama-sama nih. Tahu lah rasanya kalau udah kayak gini. Ya buat apa tujuan aku keliling-keliling ini? Kalau mau minta tolong. Itu, Cing. Ya, sekali lagi yang pengen nonton Rais ngomongin pengalaman dia di Selat mana? Bukan Selat Sunda kayak di Selat mana? Iya. Pengalaman hidupnya patah hati, masalah keluarga, dan bagaimana cara dia keluar dari permasalahan ini ada di show Berlayar. Yes. Tanggal-tanggalnya bisa lo lihat sendiri. Ya, opener udah ada, cuman yang di sini emang belum lengkap aja. Ya, betul, Cing. Ya, silakan dibeli di Tip-Tip. Tip-Tip, benar. Oke, Rais, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, Cing, itu, Cing. Itu aja ya? Iya, terima kasih banyak, Cing. Jadi lo sekarang udah bisa menjawab nggak kalau mungkin lo ke podcast berikutnya Berlayar, apa sih ininya? Udah, jawabannya udah. Tapi bagus kan, Cing, Berlayar ya? Bagus. Gitu. Bagus itu keren karena langsung wah ini tentang perjalanan hidupnya. Bener, Cing. Karena berlayar tuh konotasinya selalu banyak rintangan, halangan. Bener. Ada ombak, ada badai. Bener, Cing. ada petir. Itulah. Iya. Keren ini. Keren ya. Oke lah kalau begitu. Siap, Cing. Sehat-sehat terus ya, Rais ya. Makasih banyak, Cing. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.